Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ingin agar amal ibadah kita itu disempurnakan. Maka itu kita berupaya untuk memperbaiki amal-amal kita itu, terutama amal sholat, karena sholat ini awwalu ma yuhassabu bil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali nanti dihisab, dihitung-hitung adalah sholat. Maka ada banyak kita lihat dalam pelaksanaan sholat, ada orang yang melakukan sujud yang kita lihat sujudnya itu bentuknya macam-macam, ya kan? Ada orang yang ketika sujud sorbannya, kopiahnya masih menutupi jidatnya, sehingga begitu dia sujud jidatnya ini terhalang oleh kopiah atau sorbannya. Demikian juga ibu-ibu ketika sujud telkungnya besar, lalu ketika sujud jidatnya ini tidak menyentuh sejadah tapi dilapisi oleh telkungnya, ujung telkungnya itu sudah dibentangkan ujung telkungnya, lalu dia sujud di atas telkungnya itu. Kemudian kaki di belakang juga begitu. Kita lihat dalam banyak jemaah yang sholat itu kakinya di belakang merapat. Nah, merapat seperti ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya sholat kita itu, sujud kita itu, tata caranya yang diajarkan di dalam kitab-kitab yang muktabar, ya, yang sudah pernah kami pelajari di pondok-pondok pesantren, dan itu dianut oleh sebagian besar kita mazhab Imam Syafi'i dan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini. Saudara, kita melihat yang namanya sujud itu adalah meletakkan 7 anggota sujud. Yang pertama al-jabhatu, jidat. Yang kedua wal yadain, kedua tangan. Kemudian walutut. Kemudian qudamain, kedua ujung kaki. Ini anggota sujud. Dan ada hadis yang sahih memasukkan wal anfu, hidung. Akan tetapi para mazhab, imam-imam mazhab, terutama Imam Syafi'i, mengatakan bahwa itu sunnah muakkad, sehingga hidung tidak termasuk dalam rukun, akan tetapi dia adalah merupakan sunnah muakkad. Itu bisa kita lihat di kitab Fathul Mu'in, di Fathul Mu'in, kemudian di Kashafatus Suja, kemudian Sulamut Taufiq, malau sajada ala mahmulin yataharraku biharkatihi katarfin min imamatihi fala yasihhu. Bila sujud ya, sesuatu dilapisi oleh sesuatu bawaan, ya, seperti ujung daripada imamah. Ujung imamah itu sorban atau ya penutup kepala, atau juga
bagi ibu-ibu telkung yang ujung-ujungnya itu katorfin, pinggiran-pinggirnya itu, dan menutupi ya, ketika sujud fala yasihhu, maka tidak sah sujudnya. Nah, jadi ingat jemaah-jemaah kami, pengajian-pengajian kami, ketika sujud telkungnya jangan dibentang di tempat sujud itu. Telkungnya itu jangan sampai menghalangi jidat kita ini. Tidak boleh dihalangi, baik dihalangi oleh kertas, daun, atau rambut kita. Makanya kita pakai, kalau laki-laki pakai kopiah, supaya betul-betul jidat kita ini menyentuh ke sejadah atau ke bumi. Andai kata kita pas turun ke bawah ada kertas, ada daun, begitu kita sujud lalu menempel, dan begitu kita naik ke atas tertempel juga seperti itu, maka kita harus segera buang itu. Kalau gitu kita biarkan, kita sujud yang kedua, berarti sujud itu tidak sah. Nah begitu. Kemudian lagi, wa sunna fis sujudi wa anfi bal yata'akkadu li khabarin sahihin. Sunnah ketika melakukan sujud meletakkan hidung. Nah, sunnah ketika meletakkan hidung, bahkan karena sesuatu hadis yang sahih, ada hadis yang sahih ya, tentang meletakkan hidung itu ketika sujud, maka ada kalangan ulama yang mengatakan bahwa meletakkan hidung ini adalah merupakan wajib. Tapi mazhab Syafi'i dan banyak kalangan murid-muridnya mengatakan bahwa ini adalah sunnah muakkad. Kemudian wa tafriqu qadamaihi qadra shibrin, disunnahkan ya, disunnahkan memisahkan lutut serta ujung kaki kita ini ketika kita sujud. Maka bagaimana kita berdiri ya, berpisah kaki kita itu, dan ketika itu pula saat sujud juga terpisah, tidak dipertemukan tumitnya itu. Nah ini yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in ya. Dan berapa kadar berpisahnya kaki itu di sini disebutkan qadra shibri, sekedar satu jengkal. Nah, jadi sekedar satu jengkal. Jadi bagi saudara-saudara kita yang memahami bahwa dipertemukan dua tumit itu ya silakan saja, tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh guru kita dan gurunya diajarkan oleh gurunya sampai kepada Rasulullah, maka kaki itu dipisahkan, tidak ditemukan. Nah itu. Kemudian lagi kalau kita melihat buku yang lain, kita lihat di dalam buku sudah benarkah sholat kita, bahwa ya, kaitannya dengan COVID-19 sekarang ini diminta kepada kita untuk menggunakan masker. Bagaimana kita sujud menggunakan masker, sah atau tidak? Nah kita lihat bahwa di sini disebutkan perlu diketahui menempelkan hidung tidak wajib. Artinya menempelkan hidung ketika sujud tidak wajib, hanya disunnahkan, dan boleh hanya menempelkan hidung tanpa dahi jika memang ada uzur. Kalau umpamanya
jidat kita ini terbentur sesuatu lalu diperban, maka kita boleh meletakkan hidung kita sebagai katakanlah mengganti dari jidat kita, maka dibolehkan karena sesuatu hal. Sama halnya juga kita ketika sujud dalam musim pandemi COVID-19 ini kita menggunakan masker, maka tidak mengapa hidung kita tertutup ya, dengan masker. Jadi jelas di dalam sini juga disebutkan, berkata Imam Syafi'i dan para ulama-ulama Syafi'iyah, wajib dibuka, yakni tidak tertutup dahi kita, supaya dahi itu bersentuhan secara langsung dengan tempat sujud kita. Jadi mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dahi tidak boleh sedikit pun terhalang ketika sujud, termasuk telekung. Telekung kita jangan menutupi tempat sujud kita, jadi ditarik dia sehingga jidat kita ini menyentuh tempat sujud kita. Barangkali itu. Dan kita ketahui bahwa ada hadis yang menyebutkan syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syiddatal harri fil jibahina wa ukaffina falam yushkina. Kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai rasa yang sangat panas yang kami rasakan ketika sujud. Artinya tempat sujudnya terlalu panas karena mungkin sujudnya di atas porselen lantainya ya. Pada dahi dan telapak tangan kami terasa hangat. Namun pengaduan itu tidak digubris oleh Rasulullah. Ini menandakan bahwa berdasarkan hadis ini maka tidak sah sujud pada dahi yang tertutup sebagaimana tertutup oleh songkok kita, sorban kita, tertutup oleh rambut kita, tertutup oleh telkung kita. Maka oleh karena itu berhati-hati ketika sujud. Kalau sujud tidak sah, maka tidak sah sholatnya. Maka itu berhati-hati kepada jemaah-jemaah kami sekalian, karena sholat ini sangat penting. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menguatkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari guru-guru kita. Hanya sekedar menguatkan, tidak ragu-ragu dan tidak terpengaruh dengan paham-paham baru yang justru tidak memberikan rasa kenyamanan kita dalam beribadah karena bertentangan dengan apa yang diajar oleh guru-guru kita. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.